Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat para pecinta nostalgia, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesehatan selalu, keberkahan bersama keluarga di rumah, dan juga diberikan kelancaran rezeki yang tiada habisnya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, saya persilahkan Anda untuk subscribe channel Hunter Pusaka dan juga tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan daripada pembabaran perihal tentang pusaka 1, 2, 3. Terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, di depan Anda ini merupakan salah satu keris yang menurut saya ini kelasnya sudah masterpiece teman-teman. Nah, untuk melihat sandangannya, ini adalah sandangan yang sudah komplit teman-teman. Warangka Ladrang Surakarta. Langsung saja kita buka seperti apa kerisnya. Mari kita babar bersama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dibuka sudah sering teman-teman. Ini menandakan bahwa kerisnya istimewa teman-teman. Nah, keris berlu 13 dengan ricikan. Di sini ada sogokan rangkap teman-teman, ada kembang kacang, jalen, dan juga ada lambe gajah. Nah, gonjo di sini terlihat keleng ya, jadi tidak berpamor. Ini menandakan bahwa gonjo ini dinamakan gonjo bulung atau gonjo keleng teman-teman. Ada serawaian di sini, tekel alis ya, ada pecetan, ada greneng, dan looknya ada 13. Sehingga keris ini dinamakan dengan keris berdapur senggelat atau sanggelat. Nah, perjalanan panjang keris senggelat ini teman-teman, dari sisi historisnya ada pada era Mojopahit. Munculnya nama keris senggelat itu pada saat era Mojopahit akhir teman-teman. Kalau kita bertemu orang awam pun ketika kita berbicara perihal tentang keris sengkelat ini merupakan nama keris yang cukup familiar di kalangan masyarakat. Bahkan orang-orang awam pun ketika berbicara keris sengkelat, ya mas aku duwe keris sengkelat mas. Nah itu biasanya ini pembicaraan-bicaraan nama keris sengkelat ini terlontar para masyarakat awam karena memang begitu familiar dan fenomena historisnya pun sangat booming teman-teman. Awal mula muncul nama keris senggelat itu di saat Sunan Kalijaga ya memesan keris dengan bahan cis atau alat pengembala domba yang konon dikatakan milik Rasulullah. Jadi Sunan Kalijaga ini dapatnya dari daerah Arab sana, daerah Mekah teman-teman. Pulang ke Indonesia dibawalah cis tersebut atau alat penggembala domba itu. Cis tersebut diserahkan kepada Ki Supo untuk dijadikan senjata yang bagus, bukan keris loh ya. Jadi Sunan Kalijaga itu bukan menyebut keris. Akhirnya karena Ki Supo ini merupakan seorang empu dalem ya, empu dalem Mojopahit yang sangat masyhur dan garapnya terkenal sangat bagus teman-teman. Maka dibuatlah bukan senjata atau pedang, akan tetapi dibuat sebilah keris teman-teman. Ya, justru dibuat sebilah keris. Nah, setelah jadi, maka diserahkanlah oleh Ki Supo kepada Sunan Kalijaga. Ya, bukan kecewa yang didapatkan. Kenapa bukan senjata? Bukan berkata seperti itu. Namun apa yang terjadi pada Sunan Kalijaga? Ketakjuban teman-teman. Takjub. Ketika memegang keris tersebut, maka Sunan Kalijaga ini sangat takjub. Jadi tidak kecewa meskipun tidak dibuatkan sebilah pedang.
Dengan ketakjuban tersebut, maka pergilah Sunan Kalijogo ini kepada sang raja, yaitu Prabu Kertabumi atau Raden Brawijaya kelima, Raja Brawijaya terakhir, teman-teman. Maka pergi sowan ya, dan diserahkanlah keris sengkelat tersebut untuk sebagai hadiah kepada Prabu Kertabumi atau Raden Brawijaya kelima. Dalam sesi penyerahan tersebut, seketika Prabu Kertabumi melihat keris tersebut ya, meloloh dan juga melihat, maka sangat takjub Prabu Kertabumi itu, dan ketika itu pula keris tersebut disengkelatkan kepada pinggang beliau. Maka itulah awal keris sengkelat muncul sebagai nama dapur, teman-teman. Dan terkenal bahkan sampai saat ini. Historis yang sangat-sangat fenomenal dan dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, namun keris ini bukan Tangguh Mojopahit, akan tetapi Tangguh Mataram Panembahan Senopati yang ada pada abad ke-16, teman-teman. Nah, secara pasikutan teman-teman sekalian, sangat-sangat merbawani ya, sangat-sangat ngerengkolnya lu, dan juga keluasan pada keris ini sangat nganyang batin dan memiliki salah satu aura-aura yang sangat kuat, teman-teman. Nah, kalau kita melihat pamornya, ini adalah pamor Ngulit Semongko ya, yang cukup utuh, dan memang ini karena lungsuran dari kolektor begitu ya, dan alhamdulillah masih terawat dengan baik, teman-teman. Ngulit Semongko, pamor Ngulit Semongko, dapur sengkelat atau rancang bangun sengkelat Tangguh Mataram Panembahan Senopati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.